Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom semuanya. Shalom Papa Mama. Shalom semuanya yang turut mendampingi anak-anak beribadah. Apa kabarnya hari ini? Cisisi mau dengar jawaban. Seperti yang biasa Cisisi mau dengar apa? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Wah, puji Tuhan. Coba Cisisi mau lihat senyumnya dong. Senyumnya yang paling manis dong. Ayo. Sekarang kasih lihat senyumnya ke kanan kiri. Ada siapa di kanan kirinya? Kasih senyum yang paling manis. Iya, semuanya udah siap untuk memulai ibadah kita hari ini. Yang siap bilang amin. Sekali lagi. Wah, puji Tuhan, semuanya sudah siap. Oke, sekarang Cisisi mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa beribadah lagi kepada Engkau. Tuhan Yesus, pimpinlah dan sertailah ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap kami lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Iya, ayo semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus dengan semangat. Jangan lupa pakai gerakan. Kasih gerakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo semuanya, kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, melihat setiap kita. Yes. Tuhan Allah di tengah kita. Apa? Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita.
Siapa yang besar? Tuhan Yesus. Apanya yang besar? Bukan perutnya yang besar. Terus apa lagi? Yang besar adalah kasihnya. Apalagi? Yang besar adalah kuasanya. Setiap anak-anak yang bersuka cita, ayo nyanyikan bersama. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Lagi, bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, senyumnya bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Lagi, tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Siap-siap, melompatlah, melompatlah, melompatlah anak-anak Tuhan. Semua melompatlah, melompatlah, melompatlah anak-anak. Lagi lebih tinggi, melompatlah, melompatlah, melompatlah anak-anak Tuhan. Melompatlah, melompatlah, melompatlah anak-anak Tuhan. Dancing, menarilah, wah, menarilah, menarilah anak-anak Tuhan. Menarilah, menarilah, menarilah anak-anak Tuhan. Lagi, menarilah, menarilah, menarilah anak-anak Tuhan. Menarilah, menarilah, menarilah anak-anak Tuhan. Iya, siapa yang tadi semua ngikutin gerakannya Cici Sisi? Wah, pinter banget anak-anak Victorious Kids. Semuanya memuji Tuhan dengan semangat. Yang dari tadi pakai gerakan ngikutin Cici Sisi pasti ngos-ngosan, tapi nggak apa-apa. Buat Tuhan Yesus kita kasih yang terbaik. Toh hitung-hitung juga sambil olahraga ya, biar kita sehat, kita bergerak. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu dengan sia-sia. Kita harus siapkan hati diri kita dengan baik. Jangan sampai firman Tuhan nih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi harus masuk dari kanan, masuk dari kiri, disimpan di dalam hati, direnungkan, dicerna, kemudian dilakukan. Ayo kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita tutup mata dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Panggil namanya. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord.
dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Lord, I worship you, I worship you with all of my heart. I worship you, Lord, I worship you, I worship you, forever I worship you. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Yes, benar Tuhan. Lord, I worship you, I worship you with all of my heart. I worship you, Lord, I worship you, I worship you, forever I worship you. Panggil namanya. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Forever I worship you. Forever I worship you. Yes, benar Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami mau hidup hanya untuk Engkau. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, kita mau bersatu hati di dalam doa. Dengan kesungguhan hati, kita minta Roh Kudus untuk bekerja bersama-sama dengan kita saat ini. Memberikan pengertian bagi setiap kita, memberikan pemahaman bagi setiap kita, agar setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh kita mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, dan tarian kami untuk Engkau. Biarlah itu semua boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengurapi Cici Herliati agar setiap firman Tuhan yang disampaikan lewat Cici Herliati itu merupakan isi hati Tuhan. Itu merupakan pengajaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap
untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kid. Shalom Papa, Shalom Mama. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Tetap semangat? Masih semangat? Masih luar biasa? Jer mau denger jawaban dari adik-adik semua, dari anak-anak Victorious Kid yang antusias, yang semangat. Nah, sama-sama katakan ya. Sama-sama katakan selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama ya, kita katakan sama-sama selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Udah ingat? Selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Cer hitung ya. Cer hitung sampai 3. Kita ucapin sama-sama bahwa kita selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Yeay! Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Victorious Kid memang paling yahut. Victorious Kid memang luar biasa. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, sama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Ada yang ingat gak? Minggu kemarin, minggu yang lalu itu firman Tuhannya mengenai apa ya? Siapa yang bawain firman Tuhan minggu lalu? Iya, Cici Diana minggu lalu membawakan firman Tuhan. Temanya apa ya? Minggu yang lalu, ayo. Siapa yang ingat tema minggu yang lalu? Coba tulis di live chat. Ciher tunggu. Ciher mau tahu nih. Ada nggak yang masih ingat tema minggu lalu apa sih? Ayo, coba siapa itu yang nulis di live chat? Waduh, ayo cepet. Siapa yang bisa jawab tema minggu lalu? Ayo tulis di live chat. Ciher tunggu. Ciher mau tunggu, Ciher mau lihat siapa nih yang masih ingat, yang bisa menjawab dan menulis di live chat tema minggu yang lalu. Sudah ada yang jawab. Siapa tuh yang jawab? Wah, coba Cier lihat dulu di live chatnya. Udah ada yang jawab belum ini ya? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Tema kita minggu lalu. Tema kita minggu lalu adalah, ayo tema minggu lalu. Cier masih tunggu, tulis di live chat. Iya, tema minggu lalu adalah merdeka dari penjajah. Merdeka dari penjajah tema minggu lalu. Dan minggu ini kita mau dengar firman Tuhan tentang kembalinya si penjajah. Minggu lalu merdeka. Minggu lalu kan merdeka dari penjajah. Minggu ini temanya kembalinya si penjajah. Aduh, Cier bikin bingung ya. Siapa adik-adik yang bingung nih? Minggu yang lalu merdeka dari penjajah.
Masa minggu ini tema firman Tuhannya kembalinya si penjajah. Bikin bingung nih. Aduh, ribet ya. Masa udah merdeka, sekarang kembalinya si penjajah. Tenang adik-adik, Ciar akan jelasin, Ciar kasih tahu ya. Walaupun minggu lalu udah diberitakan firman Tuhan mengenai merdeka dari penjajah. Di awal minggu pertama bulan Agustus, Tante Mecen bye Maisin, artinya kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Kemudian minggu lalu merdeka dari si penjajah. Minggu ini kembalinya si penjajah. Emang bisa ya? Udah merdeka dari si penjajah, terus si penjajahnya kembali lagi. Emang bisa? Kok bisa? Masa iya sih bisa? Gak percaya. Masa udah merdeka dari si penjajah, sekarang tema firman Tuhannya kembalinya si penjajah? Nah, dengerin ya. Walaupun minggu lalu diberitakan firman Tuhan bahwa kita sudah merdeka dari si penjajah itu bisa, sangat bisa kembali menjajah hidup kita. Ingat perjuangan bangsa Indonesia, walaupun Presiden Soekarno yang pertama itu sudah mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, bangsa Belanda, bangsa Jepang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Tapi bangsa Indonesia tidak mau lagi dijajah oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Sama di dalam kehidupan kita pun, walaupun sudah dikatakan merdeka dari si penjajah bisa kembali menjajah kita. Masa iya sih, Ciher? Apa iya si penjajah bisa kembali lagi? Nggak percaya. Masa sih orang sudah merdeka tapi bisa kembali lagi? Nah, ini dia. Coba lihat firman Tuhan dulu ya. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yang udah ketemu ayat firman Tuhannya bilang amin. Yang udah ketemu bilang amin. Oke. Kalau yang belum ketemu, ya ada Cier udah siapin ayatnya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, ditelan, bukan dikunyah, tapi ditelan. Mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis kerjaannya itu setiap hari dia keliling mencari orang yang dapat ditelan. Kenapa? Karena dia ompong. Dia nggak bisa ngegigit, dia cuma bisa nelen. Ya, iblis itu ada di sekitar kita. Nggak secara langsung bisa dilihat mata sih, nggak secara langsung bisa kita lihat wujudnya iblis dengan mata kita. Coba adik-adik lihat kiri, tengok ke kanan, tengok ke belakang. Ada si iblis nggak? Nggak ada, nggak kelihatan. Si iblis itu nggak kelihatan. Karena iblis nggak menampakkan wujudnya, nggak menampakkan dirinya seperti nih Ciher, ini wujudnya papa mama. Kalau iblis nggak mau menampakkan diri, tapi dia menggunakan cara lain, karena kalau iblis menampakkan wujudnya, mungkin adik-adik takut, lari deh, buru-buru berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengusir iblisnya. Tapi iblis pintar.
Karena dia tahu dia nggak bisa ngegigit, dia udah ompong, dia cuma keliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dia menampakkan diri dengan cara yang lain yang adik-adik mungkin nggak sadarin, yang disebut namanya tipu muslihat. Apa itu tipu muslihat? Artinya iblis berusaha mengacaukan pikiran kita supaya kita kembali di dalam kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Padahal minggu yang pertama udah bye my sin. Minggu kedua merdeka dari si penjajah. Tapi ingat, iblis berusaha menjajah kehidupan kita kembali dengan tipu muslihatnya. Dengan tipu muslihat, bingung nih Ciher, dari pertama bikin bingung nih. Coba dengerin dulu ya, adik-adik dengarkan. Apa sih maksud dari iblis menggunakan tipu muslihat? Kita pakai contoh aja biar adik-adik gampang mengerti, biar adik-adik gampang memahami, ya. Lebih gampang memahami. Ingat, iblis tidak menampakkan diri dengan wujud yang sebenarnya, tetapi iblis menampakkan diri dengan cara tipu muslihat. Ya, contoh artinya ya, supaya adik-adik lebih mengerti, adik-adik lebih memahami. Contohnya Cier kasih contoh gini. Adik-adik kan ulangan nih, misalnya ulangan, kemudian adik-adik dapat nilainya nggak 100, dapat nilainya mungkin cuma 70, mungkin 80. Adik-adik ulangan kepengen dapat 100 tapi cuma dapat 70, cuma dapat 80. Jelek. Minggu depan ada ulangan lagi. Gimana caranya ya supaya bisa dapat 100? Iblis datang, ting ding ding, bisikin di dalam hati. Membisikkan di dalam hati, kalau mau dapat 100, udah nyontek aja, nyontek. Mau nyontek dari buku, nyontek dari temen, nyontek aja supaya kamu bisa dapat nilai 100. Itu tipu muslihat iblis. Iblis menggunakan tipu muslihat, mengacaukan pikiran kita. Iya ya, supaya dapat 100 saya harus nyontek. Itu tipu muslihat iblis. Kalau kita ngejalanin kita nyontek, artinya kita kembali dijajah. Si penjajah kembali menjajah hidup kita. Contoh yang kedua. Kamu dimarahin mama karena gak belajar. Si iblis datang, ting 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 ting, bisikan di dalam hati. Tuh kan, saya kan udah bisikin dalam hati kamu. Ngebohong aja, daripada dimarahin mama gara-gara belum belajar. Mendingan kamu waktu mama tanya, udah belajar belum? Udah. Padahal kamu lagi asik main game online. Udah bohongin aja kan. Sekarang mama gak tahu. Pegang handphone dikira mama belajar. Padahal kamu lagi main game online. Udah bohongin mama aja, bilang aja sama mama. Kalau ditanya udah belajar belum? Udah. Bener udah belajar? Bener. Itu namanya tipu muslihat iblis. Kalau kita nurutin tipu muslihat iblis, kita nurutin untuk berbohong, maka iblis kembali menjajah hidup kita. Ya. Ketika kita memberi hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita memang merdeka. Kita sudah merdeka dari si penjajah. Tapi ingat, si penjajah itu kepengen menjajah hidup kita kembali. Ya. Kita memang sudah merdeka dan itu membuat iblis tidak lagi berhak atas hidup kita. Tapi iblis enggak mudah ngelepasin kita. Iblis enggak mau, iblis enggak rela ngelepasin kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Makanya iblis menggunakan
segala tipu muslihat supaya hidup kita bisa kembali dijajah oleh si iblis. Iblis pasti berusaha untuk merebut kita kembali supaya kita kembali kepada dosa. Tapi firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 45 ini mengingatkan kepada kita supaya adik-adik tetap waspada, supaya adik-adik tetap luar biasa di dalam Tuhan. Kita baca dulu dalam Matius 12 ayat 45. Ingat ini nasihat Tuhan supaya kita tetap menjaga hati kita tetap luar biasa dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 45, firman Tuhan bilang begini. Lalu ia keluar, artinya iblis keluar dari hidup kita. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya begini. Ya. Iblis memang meninggalkan hidup kita pada saat kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi iblis tidak rela kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iblis nggak rela hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya iblis berusaha untuk merebut kita kembali untuk bisa masuk di dalam dosa yang lama. Bahkan karena hati kita sudah dibersihkan, hati kita sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kalau iblis berusaha menjajah dan kita terjajah, maka hidup kita akan lebih berantakan daripada yang lama. Kenapa? Karena iblis mengajak 7 teman-temannya yang lain. Artinya jadinya bisa berdelapan sama iblis yang pertama. Artinya hidup kita akan lebih kacau. Hidup kita akan lebih berantakan. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kemudian kita memberi kesempatan untuk iblis menjajah hidup kita lagi. Hidup kita akan menjadi lebih berantakan. Kenapa? Karena iblis mengajak teman-temannya untuk merusak kehidupan kita. Kapan sih iblis itu kembali menguasai dan menjajah hidup kita? Kapan? Kira-kira kapan? Ya. Iblis bisa kembali kepada kehidupan kita pada saat kita memberi kesempatan kepada iblis. Artinya kita membuka celah mengizinkan iblis untuk hidup dan menjajah kembali di dalam kehidupan kita. Seperti contoh yang tadi lagi. Ya, contoh yang Cier sebutkan tadi, Cier kasih contoh tadi waktu kita ulangan, kemudian kita menerima, supaya dapat 100 harus nyontek. Nggak bisa, nggak ngerti jawabannya nih, lupa jawabannya. Kalau lupa begini nggak bisa dapat 100. Saya harus nyontek. Ingat, kalau kita kasih kesempatan iblis kita melakukan nyontek, artinya iblis kembali menguasai hidup kita. Artinya kita itu memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dan menjajah kembali kepada kehidupan kita. Karena kita membuka celah. Ingat, hati-hati, jangan sombong, jangan lengah, ya, tetap harus waspada. Kita nggak bisa bilang, enggak lah Ci, nggak mungkin saya kasih kesempatan iblis untuk menjajah hidup kita lagi. Nggak mungkin Ci, saya nggak mungkin kasih kesempatan iblis untuk menjajah hidup saya lagi. Hati-hati. Jangan sombong, jangan lengah. Ya, jangan lengah. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk memasuki kehidupan kita. Jangan buka celah. Karena ketika iblis masuk ke dalam kehidupan kita, maka iblis akan mengajak teman-temannya, 7 roh lainnya, dan keadaan itu akan membuat kita semakin buruk. Iblis itu sangat berusaha merebut kita dari tangan Tuhan. Iblis nggak main-main. Makanya iblis mengajak teman-teman supaya bisa kembali membujuk kita, mengajak kita kembali terikat kepada dosa. Jangan biarkan
penjajah kembali menjajah hidup kita. Ya. Adik-adik Victorious Kids, anak-anak di dalam Victorious Kids, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia membaca dan melakukan firman Tuhan, menjaga hati dan pikiran dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Contohnya, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan membuka celah kepada iblis. Contohnya tadi menyontek supaya dapat nilai bagus walaupun kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kita kembali berbohong supaya bisa bermain game, ataupun kita berbohong supaya pada saat lagi main sama adik kemudian berantem dengan adik, kita berbohong supaya yang dimarahin itu adik kita, bukan kita. Kemudian kita marah-marah kepada kakak dan adik, marah-marah, kemudian tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Kita menyimpan rasa kesel, dendam, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Itu adalah celah bagi si iblis untuk bisa menjajah kehidupan kita kembali. Makanya hati-hati. Hati-hati, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan membuka celah bagi si iblis untuk menjajah hidup kita kembali. Ya, hidup kita, hati kita yang sudah bersih ini jangan sampai dikotori oleh iblis yang mengajak 7 teman-temannya yang lain supaya membuat hidup kita hancur, membuat hidup kita berantakan. Tapi ingat, kita harus tetap setia beribadah. Walaupun ibadah mulu, bosen nih ibadahnya online. Masa belajar melototin handphone, melototin komputer, ibadah melototin komputer, melototin handphone, bosen lah tapi tetap firman Tuhan bilang tetap setia. Walaupun ibadahnya melalui online, Tuhan Yesus tetap hadir bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus tetap memberkati adik-adik. Tetap setia beribadah, jangan malas untuk beribadah. Tetap setia berdoa, tetap setia membaca dan melakukan firman Tuhan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kita tetap luar biasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap semangat, tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita ucapin, ingat yang tadi di awal, selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Selalu semangat dan selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang bisa Ciar sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik untuk bisa menjaga hati, menjaga pikiran, supaya si penjajah tidak lagi kembali menjajah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ayat penutup dan menjadi ayat hafalan kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ingat, dihafalin. Ini menjadi ayat hafalan kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa.
Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Ingat ya, sekali merdeka tetap merdeka. Jangan biarkan diri kita kembali dijajah. Siapa yang masih mau hidupnya dijajah? Jangan mau ya, kita jangan buka kesempatan. Pokoknya apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Oke deh, jangan lupa untuk memberikan persembahan dan disertakan dengan kode unik ya. Kode uniknya berapa? 8. Pintar. Ayo sekarang semuanya kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau menghancurkan markas iblis. Kita mau menghancurkan semuanya supaya dia tidak bisa kembali menjajah kita. Oke? Bangkit berdiri, ayo. buat Victorious Kids. Semuanya luar biasa. Tapi ingat nih adik-adik, yang tadi dibilang bawa pedang di tangan. Bukan pedang beneran ya,
Jangan nanti ke dapur lagi cari mami, cari mama. Mami, mama. Tadi nyanyi tuh di Victorious Kids katanya suruh bawa pedang, bawa pisau, hancurin. Bukan itu maksudnya. Sebagai anak-anak Tuhan, pedang kita adalah apa? Firman Tuhan. Tertulis ya di dalam Alkitab, firman Tuhan adalah pedang roh. Jadi yang dimaksud dengan bawa pedang di tangan itu artinya bawa Alkitab. Coba Cisisi ambil dulu deh. Mana ya pedang rohnya Cisisi ya? Aduh, mana ya? Cisisi punya nih ya. Lihat nih. Wah, maksudnya begini. Bawa pedang di tangan. Terbalik gak ya? Enggak ya? Kirain Cisisi terbalik. Ulang. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan nih. Wah, adik-adik, iblis itu paling takut sama kebenaran firman Tuhan. Tapi iblis gak takut kalau kita cuma baca firman Tuhan. Iblis paling takut kalau anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Victorious Kids taat melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kita tidak mau kembali dijajah, kita bukan hanya membaca firman Tuhan, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Kita taat sama yang firman Tuhan katakan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan, luar biasa. Pokoknya anak Victorious Kids dahsyat, yes. Semuanya semangat. Ya adik-adik, tanpa terasa ibadah kita berakhir sampai di sini. Tapi semangat kita memuji beribadah kepada Tuhan tidak sampai di sini, sampai seterusnya. Nanti kita ketemu lagi di ibadah minggu depan. Lebih semangat lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Oke deh, yuk kita mau mengakhiri ibadah kita. Cisisi ajak kita untuk berdoa mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kita hari ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa lewat ibadah kami hari ini. Kami sudah merdeka, kami tidak mau kembali dijajah dan kami bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami semua bahwa kami adalah anak-anak yang menang. Kami adalah Victorious Kids. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah dilepaskan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami. Berkatilah kehidupan dan pekerjaan orang tua kami. Biarlah lewat pekerjaan Papa dan Mama kami itu semua boleh memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Kami juga mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa ini, pulihkanlah bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh terus maju, berjaya, sejahtera selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami kembali di ibadah yang akan datang dengan semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, biar engkau boleh terus menjadi terang, biar engkau terus boleh menjadi berkat, biar engkau terus boleh menjadi saksinya Tuhan. Engkau akan terus makin naik, tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tanah yang engkau injak itu akan menjadi bagianmu, itu akan menjadi milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sambut berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Oh ya adik-adik,
jangan langsung matikan TV-nya. Karena setelah ini kita akan menyaksikan anak-anak Victorious Kids yang sudah memberikan doa dan harapannya untuk bangsa Indonesia. Pasti ada wajah kalian, pasti ada muka kalian yang cantik, yang ganteng. Oke, setelah itu baru boleh dimatikan. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube Victorious Kids. Jangan cuma sampai di-subscribe ya, di-share, di-like, di-komen, bagikan kepada teman-teman adik-adik yang belum beribadah hari ini. Oke deh. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Bye-bye. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom, saya Frans. Saya Sisi. Kami mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke 76. Yeay, doa dan harapan kami untuk Indonesia adalah Indonesia berjaya selalu, Indonesia sejahtera selalu, Yes. dan Indonesia dipulihkan ya. Amin. Nah, dipulihkan dari apa kok Frans? Dari ekonomi, Amin. dari kesehatan, Amin. dari semuanya pokoknya dipulihkan. Iya, dan Tuhan Yesus memberkati Indonesia selalu. Amin. Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka. Merdeka. Semoga dengan hari perayaan kemerdekaan ke-76 RI nanti masyarakat bisa semakin kuat dan Indonesia bisa semakin jaya. Shalom, nama saya Gavin. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia ke-76 tahun. Puji Tuhan kita sudah bisa merdeka sampai saat ini karena perjuangan para pahlawan. Kita dari setiap pahlawan kita dengan hidup baik, dengan hidup yang luar biasa. Doa dan harapan saya untuk Indonesia adalah biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan Yesus yang membebaskan bangsa dan negara ini dari segala penjajahan seperti sakit penyakit dan virus segala sesuatunya. Biarlah Tuhan Yesus juga memulihkan bangsa negara ini dari segi perekonomian dan dari segi kerjasama dan jayanya. Sejahteralah Indonesiaku. Merdeka. Selesai, terima kasih. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Doa dan harapan saya untuk Indonesia supaya negara kita bisa pulih kembali dan bebas dari COVID-19. Indonesia pasti bisa sembuh dari virus-virus corona. Selamat ulang tahun ke-76 untuk rakyat Indonesia. Merdeka! Selamat ulang tahun ke-76. Semoga COVID bisa cepat selesai dan semoga Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Shalom, aku Ki. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia ke-76. Doa saya semoga Indonesia terus maju dan berjaya. Merdeka!
Shalom semuanya, nama saya Sydney dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 tahun untuk negara Indonesia. Dan saya mau menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, membela negara kita. Merdeka! Shalom, saya Susan. Selamat ulang tahun ke-76 Indonesia. Doa dan harapan saya adalah Tuhan selalu menjaga, menyembuhi orang dan lainnya atas segala virus, penyakit, dan lainnya. Biarlah Tuhan yang menjaga dan merawat Indonesia dan negara lainnya. Semoga Tuhan selalu menyertai Indonesia dan negara lainnya. Merdeka untuk Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Shalom, dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia ke-76. Saya berdoa, semoga bangsa kami dibebaskan dari wabah corona, bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, jauhkan dari oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa kami, dan berikan hikmat, kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh keluar dari masa pandemi ini. Aku berharap aku bisa beraktivitas kembali luar rumah, bersekolah, beribadah di gereja, jalan-jalan, bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara, dan guru-guru. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Indonesiaku tangguh, Indonesiaku tumbuh. Halo, nama saya Nathan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia ke-76 tahun. Puji Tuhan, kita sudah bisa merdeka sampai saat ini. Doa dan harapan saya untuk Indonesia ini adalah biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bangsa dan negara ini dari penjajahan, sakit, penyakit, dan virus-virus. Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia sehat. Merdeka, merdeka.
ulang tahun ke-76 Indonesia. Hari ini saya akan berdoa untuk Indonesia agar segera pulih dari corona. Merdeka! Halo, saya Nesteli. Saya mau ucapin selamat ulang tahun Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. God bless Indonesia. Bye bye. Shalom. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Indonesia boleh merdeka. Indonesia boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Mari kita tetap berdoa untuk Indonesia agar Indonesia tetap jaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Shalom, saya Diana. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 untuk bangsa Indonesia. Kita bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kemerdekaan. Dan saya percaya biarlah momen ini juga bisa kita ambil untuk membuat diri kita juga merdeka daripada segala penjajahan dalam kehidupan kita. Dan biarlah harapan saya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan juga saya berdoa biarlah pemimpin bangsa ini juga menjadi orang yang takut akan Tuhan dan bisa memimpin setiap kita dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga bangsa kita juga boleh lepas dari segala penjajahan yang ada, baik dari sakit penyakit, baik dari perekonomian yang sekarang sedang terjadi. Dan biarlah kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu memelihara bangsa Indonesia dengan dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita terus membantu pemerintah. Kita terus selalu mendukung apapun yang pemerintah katakan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka. Shalom, merdeka. Saya Herliati mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76 tahun. Biarlah di usia yang ke-76 tahun ini Indonesia semakin tangguh, Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dimerdekakan, biarlah kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar dengan baik, sehingga kelak nanti kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Biarlah kita berdoa bersama, Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus memberkati negara ini, sehingga menjadi negara yang takut akan Tuhan, menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya bertumbuh dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk pandemi yang sedang berlangsung, biarlah kiranya pandemi ini bisa segera berlalu. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati bangsa ini, memberkati pemimpin bangsa ini, memberkati kita semua menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang luar biasa. Merdeka! Halo, saya Hosana. Hari ini saya akan menyanyikan lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Saya berdoa agar Tuhan memberkati negara ini dan memulihkan Indonesia dari COVID-19. Dan selamat ulang tahun Indonesia! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia
Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.